Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mencari nilai distribusi frekuensi pada mata kuliah Statistika 1. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Oke, langsung saja kita ke contoh kasusnya. Namun sebelum kita ke contoh kasus, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video ini jika bermanfaat untuk kalian semua. Langsung saja contoh kasusnya di sini sudah ada. Dari hasil suatu pengumpulan data diperoleh nilai hasil ujian 30 orang mahasiswa untuk mata kuliah Statistika 1. Nah, di sini sudah ada data acak sebanyak 30. Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengurutkan datanya dari data terkecil ke data terbesar. Nah, di sini sudah urut datanya. Kemudian setelah kita sudah mengurutkan data, langkah kedua yang akan kita lakukan adalah kita akan mencari nilai jangkauan, di mana rumus nilai jangkauan ini adalah R sama dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kita sudah dapat nih nilai tertingginya sebesar 93 dan nilai terendahnya sebesar 55. Jadi 93 dikurangi 55 sama dengan 38. Gampang ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke langkah ketiga, yaitu kita akan mencari banyak kelasnya. Nah, rumus untuk mencari banyak kelas sama dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N di sini maksudnya adalah banyak data. Jadi 1 ditambah 3,3 log 30, karena tadi banyak datanya adalah 30 mahasiswa. Kemudian sama dengan 1 ditambah 3,3. Nah, cara untuk mencari log 30 ini gampang teman-teman. Kita langsung saja ya buka Excel-nya. Sama dengan kita tulis log, kemudian kita di sini pilih log, lalu kita tulis 30 karena kita akan mencari log 30. Kalau kita akan mencari log 50 atau yang lain dari 30, tinggal kita tulis aja. Kemudian kita enter, maka ketemu hasil dari log 30 adalah 1,477121. Langsung saja kita kembali ke rumusnya, berarti kita tinggal tulis nih log 30 sama dengan 1,477121. Nah, 3,3 dikali 1,477121 hasilnya 4,8745. Teman-teman bisa hitung sendiri pakai kalkulator ya biar lebih ngerti. Jadi 1 ditambah 4,8745 sama dengan 5,8745. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 6. Jadi banyak kelasnya adalah 6. Kemudian langkah keempat yaitu kita akan mencari lebar kelasnya. Nah, rumus untuk mencari lebar kelas yaitu J sama dengan R per K. R ini kan tadi adalah nilai jangkauan, kemudian K ini adalah banyak kelas. Nah, tadi kita sudah ketahui nilai jangkauannya sama dengan 38, kemudian dibagi banyak kelasnya yaitu 5,8745. Hasilnya sama dengan 6,5. Nah, 6,5 ini kita bulatkan menjadi 7 ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai dari distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah ada dua kolom. Kolom pertama yaitu adalah kolom interval, kemudian kolom kedua adalah kolom frekuensi. Nah, cara kita untuk mencari kelas intervalnya adalah kita tulis dulu nih nilai terendahnya berapa di datanya tadi 55. Berarti 55 ini kita jadikan sebagai batas kelas bawah. Nah, kemudian kita kan tadi sudah ketemu nilai dari lebar kelas atau panjang kelasnya yaitu 7. Berarti kita hitung 55 sampai 7 itu dapatnya berapa? Berarti 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Berarti panjang kelas ke-7 adalah 61. Kemudian untuk kolom kedua juga sama. Dari 62 kita hitung ada berapa? 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Nah, di kelompok ketiga juga sama. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Pokoknya panjang di sini adalah 7.
sampai nanti kolom terakhir, yaitu 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari nilai frekuensi. Berarti tinggal kita lihat angka dari 55 sampai ke 61 banyaknya ada berapa? Berarti 55, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kita tulis 4. Kemudian angka dari 62 sampai 68 ada berapa? Kita tinggal lihat di datanya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita tulis 5. Kemudian 69 sampai 75 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita tulis 7. Kemudian 76 ke 82 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Begitu seterusnya sampai kolom terakhir, yaitu 90 sampai 96 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi 30. Lalu di sini akan tersedia distribusi frekuensi dengan tabel yang lebih lengkap. Nah, tadi di mana kelas intervalnya sudah kita cari. Kemudian sekarang kita akan mencari batas kelas. Batas kelas ini rumusnya adalah 55 atau batas kelas bawah dikurangi 0,5. Kemudian batas kelas atasnya kita tambah 0,5. Jadi 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian 61 ditambah 0,5 jadinya 61,5. Begitu juga untuk kolom kedua. 62 dikurangi 0,5 berarti hasilnya 61,5. Kemudian 68 ditambah 0,5 berarti 68,5. Begitu ya seterusnya sampai kolom terakhir. 90 dikurangi 0,5 hasilnya 89,5. Kemudian 96 batas atasnya ditambah 0,5, 96 ditambah 0,5 hasilnya 96,5. Kemudian kita akan mencari nilai tengah. Nah, cara untuk mencari nilai tengah ini adalah 54,5 ditambah 61,5 dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 58. Begitu juga untuk kolom kedua. Rumusnya adalah 61,5 ditambah 68,5 dibagi 2. Hasilnya 65. Kemudian kolom ketiga 68,5 ditambah 75,5 dibagi 2. Hasilnya 72. Kemudian kolom terakhir 89,5 ditambah 96,5 dibagi 2. Hasilnya 93. Nah, untuk nilai frekuensi kita sudah cari tadi. Jadi itu saja langkah-langkah cara mencari nilai distribusi frekuensi. Oke, itu saja ya teman-teman. Jika ada salah kata atau jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.